Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama pejabat utama Polri menggelar acara berbagi takjil bagi para pengguna jalan. Diduga kerap membuat keributan dan meresahkan warga di Goa, Sulawesi Selatan, seorang remaja diringkus polisi. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama pejabat utama Polri menggelar acara berbagi takjil bagi para pengguna jalan serta masyarakat sekitar di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi bagi-bagi takjil di 4 titik lampu merah. Di sini, Kapolri bersama pejabat Polri dan insan media mengadakan buka puasa bersama. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama pejabat utama Polri menggelar acara berbagi takjil bersama bagi para pengguna jalan serta masyarakat sekitar di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Februari 2026. Di sini Kapolri bersama pejabat utama Polri dan mengajak elemen media serta para tokoh agama dalam pembagian makanan untuk berbuka puasa. Ratusan paket makanan berbuka puasa dibagikan kepada para pengguna jalan di perempatan Trunojoyo, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Acara ini disambut baik pengendara terutama ojek online yang mendapat paket makanan berbuka puasa secara gratis diberikan langsung Kapolri. Lokasi pembagian paket ini di 4 titik lampu merah. Selain berbagi takjil, Kapolri bersama pejabat Polri dan insan media mengadakan buka puasa bersama. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Polri dengan media. Acara ini rutin digelar setiap tahun di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Theofandi, Berita Nasional TV. Itu juga yang saat ini tidak hanya berada di dalam istimewa yang kita hormati. Atau 2, 3. Oke. Sementara itu, pihak Kepolisian Polrestro Jakarta Barat bersama Balai Pokja Jurnalis Jakarta Barat membagikan takjil kepada setiap pengendara yang melintas di ruas Jalan Raya dan Mogot Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan ini merupakan agenda rutin di bulan suci Ramadan. Satu persatu pengendara sepeda motor yang melintasi di depan kantor Polres Metro Jakarta Barat Rabu petang tampak tertib mengantri guna mendapatkan makanan berbuka puasa takjil yang digelar Polres Metro Jakarta Barat bersama Pokja Jurnalis Jakarta Barat. Antusias para driver ojek daring terlihat di saat pembagian makanan takjil gratis ini diberikan langsung Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Tuedi Aditya Beniahdi beserta jajaran pejabat utama Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya pengguna jalan yang melintas, pembagian takjil ini juga diserbu warga setempat. Pembagian sebanyak 300 bungkus makanan takjil yang telah disiapkan insan jurnalis bersama pihak kepolisian tersebut merupakan kegiatan rutin di bulan suci Ramadan. Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Pak Kapolres dan Pak Kapolres Kota Tirtibu, Polres Jakarta Barat melaksanakan kegiatan sosial Ramadan bagi-bagi takjil bersama insan pers, yang mana insan pers juga membagikan takjil kepada pengguna jalan yang lewat di depan Mako Polres Metro Jakarta Barat. Ada berapa paket Pak yang dibagikan? Untuk paketnya kurang lebih sekitar 200-an. Biasanya 200 sampai 300. Diharapkan kegiatan sosial ini dapat menjadi ladang kebaikan bersama dalam rangka berbagi antar sesama guna mengisi kemuliaan bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, tak seperti pizza dan burger pada umumnya, hidangan di salah satu resto di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat menghadirkan sentuhan rempah khas Nusantara. Perpaduan roti bergaya Eropa dengan daging rendang yang kaya bumbu menjadi menu takjil unik yang mencuri perhatian penikmat kuliner saat Ramadan. Ini dia berita selengkapnya untuk Anda. Inovasi kuliner fusion hadir meramaikan suasana berbuka puasa di kota Depok, Jawa Barat. Pizza dan burger yang biasanya identik dengan cita rasa barat, kali ini dipadukan dengan rendang masakan daging khas Minangkabau, Sumatera Barat yang terkenal dengan kekayaan rempahnya. Proses pembuatannya dilakukan secara terbuka, bawang bombay ditumis dengan api besar, kemudian adonan roti pizza diberi racikan bumbu, potongan rendang, serta taburan keju melimpah, lalu pizza dipanggang hingga matang sempurna. Burger rendang pun tak kalah menarik. Daging rendang yang empuk dan kaya rempah dipadukan dengan roti lembut menciptakan sensasi rasa gurih, legit, dan beraroma kuat. Menu fusion ini menjadi salah satu highlight dalam program buka bersama bertajuk Burayak Volume 2 yang digelar oleh Kemuning Resto di kawasan Cilodong, Kota Depok. Salah satu pengunjung, Mila, mengaku baru pertama kali mencoba perpaduan pizza dengan rendang. Menurutnya rasa yang dihadirkan terasa legit, gurih, dan bumbu rempahnya sangat kuat sehingga memberikan pengalaman berbuka yang berbeda dari biasanya. Ini enak banget, fusion perpaduan antara Itali dengan Indonesia yakni rendang. Rasanya legit, mantap, terus rempahnya tuh berasa banget. Kalau untuk rendang pizza ini baru pertama kali nemu di sini atau? Ini first time sih nemu perpaduan fusion antara Itali dengan Indonesia. Kalau menurut Mbak, rasa tradisionalnya ini nggak sih Mbak? Berasa banget nggak sih? Enak. Pokoknya harus coba sih ini. Pertama kali kesini? Enggak sih, sudah beberapa kali Kak. Dan ini mungkin pertama kali buka puasa di sini. Dan pertama kali juga makan pizza Rendang, betul sekali. Yang membuat Mbak tertarik datang ke sini, menunya apa? Menunya banyak pilihannya, stolnya, dan juga harganya terjangkau dan dekat juga dari rumah pastinya. Manajer Resto Imam Sutopo menyebut inovasi ini terinspirasi dari keinginan untuk mengangkat makanan Indonesia agar semakin mendunia dengan cara menggabungkan menu tradisional seperti rendang dengan hidangan bergaya barat. Selain kedua menu tersebut, pihaknya juga menyajikan brisket atau sandung lamur yang di-roast selama 6 jam dan dimasak dengan bumbu selat Solo sebagai perpaduan antara gaya Eropa dan masakan Indonesia. Pada tahun ini kita bikin tema Burayak Volume kedua. Jadi Burayak Volume kedua ini adalah tema yang tahun kemarin kita angkat lagi. Temanya, konsepnya adalah all you can eat. All you can eat, harganya cuma 95.000 per orang. Menu yang kita highlight adalah Fusion Delight. Yang pertama kita punya menu andalan, ada pizza daging rendang dan juga burger rendang. Satu lagi kita ada perpaduan dari brisket ya, brisket kalau di Indonesia sandung lamur, itu kita roast selama 6 jam, kita masak dengan bumbu selat Solo. Jadi perpaduan antara Europe dengan Indonesia cuisine. Begitu. Jadi untuk Burayak sendiri kita buka dari jam 16.30 sampai dengan jam 20.00. Untuk antisipasi, alangkah lebih baiknya ketika mau berbuka di Kemuning Resto, wajib harus reservasi terlebih dahulu. Untuk inspirasi sendiri, kita memang ada inisiatif untuk mengangkat supaya makanan Indonesia itu bisa mendunia. Makanya kita kawinkan dengan yang namanya Fusion Delight itu, antara pizza dengan rendang, seperti itu. Dalam konsep all you can eat ini, pengunjung dapat menikmati sekitar 150 varian menu dengan harga Rp95.000. Sementara khusus anak di bawah usia 10 tahun dikenakan biaya 50% dari harga normal. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, pemerintah menegaskan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja swasta wajib diberikan paling lambat 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Pemberian THR bagi perusahaan swasta sudah diatur melalui regulasi yang ada dan bersifat wajib bagi seluruh perusahaan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pemberian tunjangan hari raya atau THR oleh perusahaan swasta wajib dilakukan paling lambat 7 hari menjelang perayaan Idul Fitri 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasierli menegaskan pemberian THR bagi perusahaan telah diatur melalui regulasi yang ada. Ketentuan pembayaran THR berdasarkan aturan lama. Perusahaan bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bila melanggar aturan pemberian THR. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara mengenai penerbitan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja. Menaker menegaskan THR bukanlah hak opsional, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan kepada pekerja. Hal ini disampaikan Yasierli saat konferensi pers di kantor Kemnaker Jakarta Selatan pada Rabu 25 Februari 2026. Lebih jauh, Yasierli menjelaskan Kemnaker akan membuka posko pengaduan masyarakat mengenai THR di kantor pusat maupun dinas ketenagakerjaan di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk mengadu apabila terdapat perusahaan swasta tidak memberikan THR maupun melanggar ketentuan pemberian THR sehingga dapat dilakukan tindak lanjut. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu. Kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Ya. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak meminta THR-nya? Kalau THR kan regulasi, ya. Siapa tahu Pak? Iya, nanti saya doakan semua dapat THR ya. Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan ini dan segera menyiapkan pembayaran THR bagi pekerja agar hak pekerja terpenuhi dan perayaan Idul Fitri bisa berlangsung dengan tenang dan sejahtera. Dari Jakarta, Berita Nasional TV. Sepasang muda-mudi tersangka pencurian sepeda motor di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat diamuk massa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, diduga kerap membuat keributan dan meresahkan warga di Goa, Sulawesi Selatan. Seorang remaja diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 anak panah. Tim Satreskrim Polsek Somba Opu langsung bergerak cepat meringkus MA, remaja berusia 19 tahun di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah anak panah yang disembunyikan di dalam tasnya. Tak berhenti di situ, polisi kembali menemukan tambahan anak panah beserta alat pelontar yang disimpan di dalam bagasi motor pelaku. Kuat dugaan senjata tajam ini akan digunakan untuk menyerang warga atau kelompok lain usai salat tarawih. Aksi penggeledahan ini bermula dari laporan warga yang resah dengan ulah sekelompok remaja yang kerap membuat keributan saat warga sedang khusyuk beribadah di masjid. Meski terbukti membawa senjata berbahaya, di hadapan polisi MA berdalih senjata tersebut hanya digunakan untuk jaga diri. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa di perumahan Villa Samata ada beberapa anak muda yang sedang ngumpul dan dicurigai sering melakukan keributan. Dilakukan interogasi, dia mengakui bahwa masih ada alat busur lain yang disimpan di sadel motor. Kini pelaku bersama barang bukti 8 mata busur telah diamankan di Mapolsek Somba Opu untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, MA terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Sementara itu, sepasang muda-mudi tersangka pencurian sepeda motor di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat diamuk massa. Pelaku kedapatan mendorong motor yang terparkir di pinggir jalan saat ditinggalkan pemiliknya di sawah. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan sepasang muda-mudi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berujung babak belur diamuk massa. Kedua pelaku berinisial MY dan RW dipergoki warga usai menggasak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan akhirnya diamankan petugas kepolisian Selasa 24 Februari 2026. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Kedung Sari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Kedua pelaku sempat melarikan diri setelah membawa sepeda motor milik korban, namun berhasil dikejar dan ditangkap warga sebelum diserahkan ke polisi di Mapolsek Ligung. Dari rekaman video amatir warga yang beredar luas di media sosial, tampak kedua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan warga. Pada saat kejadian, korban Ekon sedang berada di sawah dan meninggalkan sepeda motornya terparkir di pinggir jalan. Korban mulai curiga setelah mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat semula. Setelah diketahui sepeda motor tersebut dibawa kabur pelaku, korban langsung mengejar sambil berteriak meminta pertolongan warga. Sementara itu, kedua pelaku pencurian beserta 2 unit sepeda motor yakni milik korban dan milik pelaku diamankan di Mapolsek Ligung. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan di ruang unit reskrim Polsek Ligung dengan kondisi wajah babak belur. Pihak kepolisian Polsek Ligung belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus pencurian sepeda motor tersebut. Polisi menyebut perkara masih dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan. Korban pencurian Ekon menjelaskan saat pagi pergi ke sawah baru jarak 2 meter, motor ada yang membawa dan dikejar hingga Desa Kedung Sari, kunci kontak dirusak menggunakan kunci letter T. Pagi-pagi itu pergi ke sawah, nyemprot. Habis 2 tank tuh kan saya tuh berhenti, pas tengok ke jalan, motor saya tuh ada yang bawa, baru antara jarak 2 meteran lah. Terus? Jadi saya kan teriak, sambil lari-lari tuh, tank aja sempat dibanting kemana itu, di tengah-tengah kotakan padi kali. Oh, Bapak kejar, terus tertangkap di mana, Pak? Dikejar tuh, tertangkap di Desa Kedung Sari, baru masuk. Baru masuk. Di blok itu Pak, Karanganyar apa Mekar. Berarti motor Bapak ini diruksak pakai kunci letter T ya Pak ya? Iya. Nah, peristiwanya jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 7:30, jam 7.30. Jam 7.30. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Satreskrim Polrestro Jakarta Timur meringkus pelaku penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku bukan merupakan anggota polisi, bahkan pelaku juga positif narkotika usai dilakukan tes urin. Ada saksi Jelas ini Pak ya. Mau mati kamu di sini langsung dipukul. Kalau saksi itu nanti pasti kami tanya, memang itu saksi pukul dulu. Itu yang pertama dipukul situ ya? Iya, saya itu. Kan siapa? Pria berinisial M alias E yang melakukan penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya diringkus oleh polisi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku sempat mengaku sebagai anggota kepolisian dan mobil yang dibawanya merupakan milik seorang jenderal. Dari hasil penyidikan, pelaku rupanya bukan merupakan anggota polisi, melainkan pekerja swasta. Bahkan dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif narkotika jenis sabu dan ganja hingga ekstasi. Pelaku nekat melancarkan aksinya setelah tidak bisa mengisi BBM Pertalite lantaran barcode yang ditunjukkannya tidak sesuai dengan kendaraan tersebut. Saat dialihkan untuk isi Pertamax oleh karyawan SPBU, pelaku justru langsung membabi buta menganiaya 3 karyawan SPBU tersebut hingga para korban mengalami luka-luka. Kepada petugas, pelaku sengaja menyebut mobil milik jenderal agar kendaraannya bisa diisi BBM Pertalite. Sudah mengamankan beberapa barang bukti, yaitu berupa mobil Pilfire warna hitam dan juga hard disk CCTV. Itu sebagai alat bukti petunjuk untuk terjadinya sebuah kekerasan atau penganiayaan dilakukan oleh 3 korban. Dan tentunya pelaku kita kenakan pelanggaran pasal 466 KUHP dan atau pasal 471 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana.
penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Tentunya kami menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terlebih terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas sesuai prosedur tidak dapat dibenarkan dan akan diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Berita Nasional TV mengabarkan. Ya pemirsa, pelaku curanmor tertangkap tangan lantaran tak berhasil hidupkan mesin sepeda motor milik korban di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung digelandang petugas ke Polsek Cimanggis. Inilah detik-detik saat pelaku curanmor ditangkap oleh korban dan langsung diserahkan ke pihak polisian Polsek Cimanggis. Menurut korban, aksi percobaan pencurian ini terjadi saat dirinya baru saja pulang kerja dan memarkirkan motornya di depan rumah. Namun tak berselang lama, terdengar suara sepeda motor miliknya sedang dihidupkan seseorang, namun tak berhasil. Kemudian korban keluar rumah untuk memastikan asal suara tersebut. Korban yang kaget sepeda motornya berubah arah, langsung menangkap pelaku dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Cimanggis, istri pelaku sempat mengakui bahwa suaminya kerap melakukan aksi pencurian hingga pembegalan. Baru pulang kerja, ada kebetulan madep ke arah rumah ya kan. Posisi saya lagi di kamar, kemudian motor ada yang nyalain tuh, ada yang starter. Karena ini motor susah nyala kebetulan, langsung saya ke depan tuh, saya cek siapa yang nyalain. Ternyata itulah malingnya tuh, sudah posisi motor udah pada ke depan, kunci motor pun kontaknya sudah on gitu. Nah maling sudah di posisi motor, langsung saya kejar tuh maling. Dia pun nggak lari karena ragu tuh dia. Nggak bang, saya nggak maling bang, saya cuma muterin doang. Nggak mungkin dong kalau muterin doang sampai kontak di on, udah di starter juga sama itu maling, udah di starter nggak nyala. Udah, makanya dia pergi itu langsung. Pelaku merupakan warga sekitar yang tak jauh dari rumah korban. Kini kasusnya tengah ditangani unit Reskrim Polsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait Polres Tangerang Selatan menangkap 2 pelaku penjual cartridge dan liquid yang mengandung narkotika jenis etobidin. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Tangerang Selatan menangkap 2 pelaku penjual cartridge dan liquid yang mengandung narkotika jenis etobidin. Salah satu pelaku merupakan warga negara asing asal Tiongkok. Polisi menyebut kasus ini terkait jaringan internasional dari Malaysia. Dua pelaku berinisial UL dan AW ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan. AW diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok. Keduanya ditangkap pada 13 Februari 2026. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait penjualan kartridge mengandung narkotika di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menangkap tersangka UL di sebuah rumah di klaster Magenta, Salembaran Jati, Kabupaten Tangerang, beserta 207 kartridge sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, UL mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang berinisial AH yang saat ini masuk daftar pencarian orang melalui perantara AW. Polisi kemudian menangkap AW di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Terungkap UL membeli setiap kartridge dengan harga 2 juta rupiah dan menjual kembali seharga 4,5 juta rupiah per buah.
Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, Rabu malam mengatakan, dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 207 kartridge bermerek One Sex berbagai warna yang masing-masing berisi cairan etomidate. Bahwa tersangka mengaku barang bukti tersebut, satu cartridge yang di dalamnya berisikan cairan tersebut, dapat dikonsumsi sebanyak 5 orang memakai narkotika jenis etomidate. Dalam kata lain, polisi berhasil menyelamatkan 1.035 jiwa pemakai narkotika jenis etomidate. Saat ini, polisi masih mengejar pemasok utama serta pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan internasional tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ringkus 3 tersangka pengedar narkoba di Jalan A Ujung Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari tangan para tersangka, petugas menyita barang bukti narkotika jenis etomidate sebanyak 35 kartridge. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro meringkus 3 tersangka di Jalan A Ujung, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin kemarin. 3 tersangka yang berinisial A, C, dan R tak berkutik ketika petugas menangkap mereka bersama barang bukti narkoba yang disimpan dalam tas bungkusan. Menurut AKP Sigit Panit 1 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, saat dikonfirmasi Kamis sore, pengungkapan ini berawal adanya laporan masyarakat dengan adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah dilakukannya penyelidikan, pihaknya meringkus 3 tersangka pengedar narkoba dan menyita barang bukti narkotika jenis etomidate sebanyak 35 kartridge. Kami Subdit 1 Direktorat Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 sekitar jam 12.00 telah mengamankan 3 orang laki-laki berinisial A, C, dan R di daerah Samsar, Jakarta Pusat. Dan kami juga mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis etomidate sebanyak 35 bits. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Para tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, seorang debt collector di Kota Metro Lampung diciduk polisi lantaran diduga terlibat sindikat penggelapan mobil debitur dengan modus overkredit. Aksi ini membuat korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Satreskrim Polres Metro menciduk seorang debt collector berinisial AU lantaran diduga terlibat sindikat penggelapan kendaraan di Kota Metro Lampung. Penangkapan dilakukan usai polisi menerima laporan korban yang mengaku mobil miliknya berpindah tangan usai ditawari skema overkredit dengan janji keuntungan. Polisi menyebut pelaku diduga mengalihkan kendaraan milik korban tanpa persetujuan sejak 2024. Saat itu korban masih menanggung kewajiban angsuran dan mengalami kerugian hingga 285 juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya bukti transfer dan keterangan saksi. Korban ini merupakan seorang debitur mobil Innova tahun 2017, di mana dia ingin melakukan overkredit terkait mobil Innova tersebut, lalu ditawarkanlah oleh saudara inisial MA alias Ari tersebut dengan iming-iming akan dilakukan overkredit dengan sebuah keuntungan. Lalu singkat cerita, sampai sekarang overkredit tersebut tidak jadi dilakukan dan unit tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya, tersangka mendekam di Hotel Prodeo dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana dibui maksimal 4 tahun. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan keluarga anak buah kapal asal Batam, Fandi Ramadan, bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Agenda rapat difokuskan pada penanganan hukum yang menjerat Fandi dengan hukuman pidana mati. Sama sekali tidak bisa Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan keluarga anak buah kapal atau ABK asal Batam, Fandi Ramadan bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Agenda rapat difokuskan penanganan hukum menjerat Fandi dengan hukum pidana mati. RDPU digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 26 Februari 2026. Rapat ini menjadi forum bagi keluarga menyampaikan keberatan atas proses hukum yang dinilai belum memberikan rasa keadilan. Di sini, anggota Dewan menyoroti aspek perlindungan warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran sektor kelautan yang kerap menghadapi risiko hukum di luar yurisdiksi nasional. Dalam paparannya, Hotman Paris menegaskan sejumlah kejanggalan proses peradilan yang dijalani Fandi Ramadan. Hotman Paris meminta negara hadir melalui jalur diplomasi maupun pendampingan hukum guna memastikan seluruh hak hukum Fandi terpenuhi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman selaku pimpinan rapat menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi dengan memanggil kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, serta instansi penegak hukum guna mendapatkan gambaran utuh mengenai status hukum Fandi dan langkah diplomatik yang sudah ditempuh. Silakan. Saya hanya bisa memohon kepada Bapak yang mulia, Bapak Presiden, bantulah anak saya, bantulah saya. Saya nggak bisa apa-apa, saya orang yang lemah, saya orang yang teraniaya. Kami sekeluarga hanya kepada Pak Presiden, Bapak-bapak yang berhati mulia, yang bisa menolong kami. Yang kasus anak kami yang rumit, dimakin rumiti, sudah kami tidak mampu. Kami dianiayai terus. Terima kasih. Ibu ini meminta bantuan kepada Presiden Prabowo yang dia pernah jadi klienku 25 tahun, dia pernah minta nasihat dari aku. Beliau itu dalam beberapa hari terakhir ini, Pak Prabowo berjanji akan menumpas, dia pakai istilah miscarriage of justice, yaitu penanganan keadilan secara nggak benar. Jadi dua ibu ini nanya, janji Bapak Prabowo mana? Kan Bapak yang bilang di video-video. Yang kedua, Bapak Prabowo lebih pintar juga dari pengacara. Bapak Prabowo dalam video-video mengatakan, dalam perkara pidana harus kebenaran nyata. Istilah hukumnya malah beliau tahu. Dia mengatakan beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada keraguan. Ini saksi pun tidak ada. Jadi sekali lagi, keluarga para terdakwa ini agar Bapak Presiden juga memberikan perhatian atas kasus ini. Janji Bapak Presiden menumpas miscarriage of justice. Janji Bapak Presiden yang mengatakan pidana harus beyond reasonable doubt, tidak boleh ada keraguan-keraguan. Terima kasih. Sebagai informasi, Fandi Ramadan merupakan salah satu ABK kapal Sea Dragon terdakwa dituntut hukuman mati kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam pada Kamis 5 Februari 2026. Dalam kasus ini, 6 terdakwa dituntut hukuman mati, terdiri dari 2 warga negara Thailand yakni Werapat Pongwan dan Terapong Lekpra Dube. Kemudian warga negara Indonesia adalah Fandi Ramadan, Richard Halomoan, Leo Chandra Samosir, dan Hasi Holan Samosir. Ade Chandra, Natasha Alko, Berita Nasional TV. Udah itu, si Fandi disuruh lagi mencopoti bendera. Dibantah bikin anak saya lagi, Pak. Kenapa dicopot lagi benderanya, Kep? Apa nanti nggak bermasalah? Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.